Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama saya Himatul Ulia dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Pernahkah kalian membuat mie instan, membuat jus buah, atau menggunakan laptop? Ketika melakukan kegiatan tersebut, tentu kita harus mengikuti langkah-langkah tertentu agar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, bukan? Nah, langkah-langkah tersebut dapat dituliskan dalam bentuk teks prosedur. Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajarilah bersama. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk atau langkah-langkah secara berurutan untuk menghasilkan suatu karya atau melakukan suatu kegiatan. Dengan adanya teks prosedur, seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan dengan benar dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, langkah-langkah dalam teks prosedur harus disusun secara runtut dan jelas. Kapan sih kita menggunakan teks prosedur? Teks prosedur banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita membuat makanan atau minuman, mengoperasikan alat elektronik, membuat kerajinan tangan, menggunakan suatu aplikasi, melakukan percobaan sederhana. Nah, jadi tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan teks prosedur dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Teks prosedur juga mempunyai sebuah tujuan, yaitu memberikan panduan atau petunjuk kepada pembaca agar dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Dengan adanya teks prosedur ini, pekerjaan menjadi lebih mudah dilakukan, lebih teratur, dan dapat mengurangi kesalahan. Teks prosedur juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan itu atau yang lainnya. Kedua, memuat tahap-tahap kegiatan yang disusun secara berurutan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Nah, yang terakhir, yang keempat, menggunakan kata kerja aktif seperti siapkan, masukkan, aduk, potong, dan nyalakan. Bisa dengan kata-kata kata kerja aktif yang lainnya. Dengan ciri-ciri tersebut, pembaca dapat lebih mudah memahami petunjuk yang diberikan. Nah, sekarang urutan-urutan teks prosedur. Sebuah teks prosedur memiliki 4 bagian penting, yaitu pertama, judul. Bagian judul berfungsi untuk memberitahu pembaca mengenai kegiatan yang akan dilakukan atau karya yang akan dibuat. Yang kedua, yaitu alat dan bahan. Bagian ini berisi alat dan bahan yang diperlukan. Jumlah dan ukurannya sebaiknya dituliskan dengan jelas agar pembaca tidak mengalami kesulitan saat menyiapkannya. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah ditulis secara berurutan dari awal sampai akhir. Biasanya setiap langkah diawali dengan kata kerja seperti siapkan, masukkan, aduk, dan nyalakan, dan lain-lain.
Terakhir, penutup. Bagian penutup dapat berisi tips atau hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar hasil yang diperoleh menjadi lebih baik. Teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi tentang beberapa langkah saja dan prosesnya tidak terlalu susah untuk diikuti dan juga dipraktekkan. Teks prosedur sederhana berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2-4 tahapan saja. Contohnya seperti cara menghidupkan laptop atau cara menggunakan flash disk. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks adalah teks berisi banyak langkah atau tahapan yang bersifat rumit dan cukup kompleks. Biasanya teks prosedur kompleks ini membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Contohnya seperti cara memasak rendang atau membuat kue. Nah, terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah prosedur yang dapat dilakukan secara bergantian serta tidak terpaku pada urutan yang tetap, sehingga dapat mengerjakannya mulai dari mana saja. Yang terpenting, tujuan akhir dari langkah yang sudah diberlakukan itu sama. Contohnya itu cara memasak mie. Dalam membuat mie instan, kamu itu bebas untuk merebus mie-nya terlebih dahulu atau memilih menuang bumbunya ke dalam mangkok dulu. Sekarang, mari kita perhatikan contoh teks prosedur berikut. Judulnya, cara membuat jus buah menggunakan blender. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. Potongan buah, 2. Air, 3. Es batu, yang keempat, blender. Nah, langkah-langkah pembuatannya itu pertama, siapkan potongan buah, air, dan es batu. Yang kedua, siapkan blender dan pastikan kabelnya sudah tersambung dengan listrik. Yang ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Yang keempat, tutup blender dengan baik, kemudian nyalakan tombol pemutar. Kelima, tunggu sekitar 1 menit sehingga buah menjadi halus. Keenam, matikan blender. Terakhir, tuangkan jus buah ke dalam gelas dan sajikan. Mudah sekali bukan? Jus buah akan terasa lebih nikmat jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks prosedur. Semoga materi yang kita pelajari ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk selalu membaca dan berlatih membuat teks prosedur di rumah. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.